Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mila, pemilik usaha dari PT Badonci Kawanua Jaya yang memiliki produk unggulan keripik kelapa dengan 6 varian rasa. Saya Linda Lapian dari CV Global Mitra Jaya dan produk saya ada pisang goroho rasa original, ada rasa bawang putih, dan ada rasa gula merah. Saya Painti Umbo, founder dan owner PT Faith Food Winangun. Brand saya adalah Faith Kitchen. Produk saya aneka abon dan sambal khas Manado yang diproduksi secara organik. Saya adalah Rey Maya Veronica, owner dari PT Bahagia Bersama Mami Yuki. Produk kami adalah olahan ikan abon cakalang dan keripik pisang goroho. Saya Edwin Pratasik dari PT Bahasa Teknologi Solution. Kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, tetapi untuk saat ini kami sedang mengembangkan untuk jenis minyak atsiri yang ada di Sulawesi Utara. Saya Mega Monalisa Pulukadang dari PT Bitung Foods Berkah Berjaya. Produk saya adalah caka-caka, cakalang fufu chips. Nama saya Hendy Manurung dari PT Hosana Agrikultur Indonesia. Kami produknya sarang burung walet dari Sulawesi Utara. Dan saya Roni Worang dari PT Hadana Insani Manado dengan produk andalan family, pala, dan cengkeh. Nama saya Maria dari CV Kenjaya Perkasa. Pabrik kami memproduksi produk perikanan khususnya ikan tuna dengan berbagai macam produk frozen tuna loin, frozen tuna stick, frozen tuna saku, dan frozen tuna cup. Halo teman-teman semua, saya Wening Indah Ingtyas. Di sini saya mewakili selaku pimpinan dari CV Samudra Pangan Indonesia yang berlokasi di Bitung. Kami bergerak di perikanan dan kami menjadi salah satu peserta dari ECP Export Coaching Program di tahun 2023 ini. Saya bersama dengan Pak Ropito. Beliau adalah wirausahawan di bidang perikanan. Lebih tepatnya fresh tuna, ikannya ikan tuna. Namanya apa Pak? PT Fresh Tuna Indonesia. PT Fresh Tuna Indonesia. Bentuk olahan ikan tunanya apa Pak? Loin, ada jiji utuh, ada HNG, tergantung dari pasarnya masing-masing. Negara tujuan ekspornya kemana sih Pak? Prioritas sih Jepang ya? Untuk sushi, sashimi itu khusus Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur. Alhamdulillah banyak untuk ekspor. Nama saya Nan Saulata, saya adalah owner dari Kumanans. Produk saya adalah buah nanas kering. Saya adalah peserta Export Coaching Program dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2023. Program ini sangat bermanfaat buat saya. Karena di samping kami dilatih banyak hal oleh coach-coach yang sangat profesional, kami juga mendapatkan banyak jaringan. Meningkatkan penjualan saya selain lokal tetapi sudah melakukan penjualan internasional seperti Malaysia dan Singapura. Ini saya bisa banyak belajar bagaimana cara untuk mengekspor atau menjadi eksportir, dan selama 1 tahun saya bisa mendapatkan buyer dan melakukan ekspor. Kami sangat bersyukur karena semua pelaku yang ada di program ini mendapatkan kesempatan yang sama. Program ini berkesan pada saya, terutama CV Kenjaya Perkasa, karena kita bisa menambah wawasan dan banyak bertemu dengan eksportir-eksportir. Banyak manfaat yang tidak kelihatan, misalnya kami semakin percaya diri untuk menjadi eksportir. Tentunya untuk psikologi kami sangat baik manfaatnya. Kami diajarkan untuk mengukur packaging kami untuk disesuaikan dengan ongkos kirim. Satu, kemasan, kemudian yang kedua ongkos kirim. Kenapa kemasan? Karena kemasan kami harus memesannya dari Pulau Jawa. Tentunya karena pesan di sana ongkos kirimnya mahal, karena kadang-kadang kalau ada yang mendadak itu kami harus mengirim lewat udara. Nah, kita tahu bersama kalau ongkos lewat udara itu sangat mahal. Kemudian tantangan yang kedua adalah biaya pengiriman ekspor. Kita dari Manado sangat mahal. Kita sekarang ada flight langsung dari Manado ke Jepang. Kemudian juga untuk ke Amerika contohnya. Itu kami sangat susah untuk kirim dari sini karena kami harus kirim dulu ke Jakarta atau kirim ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya atau Jakarta bisa kirim ke Amerika, dan itu harganya sangat-sangat mahal.
Tantangan yang kami hadapi adalah kami masih sangat memerlukan kemasan yang lebih efisien untuk pengiriman ekspor ke luar negeri. Tantangan kita sebagai eksportir Sulawesi Utara yang pertama adalah ongkos kirim yang mahal, kemudian kemasan dan buyer. Nah, kalau bagi saya tantangan yang pertama adalah ongkos kirim yang mahal dari Sulawesi Utara. Yang kedua tantangannya adalah kemasan, karena kemasan saya ini dibuat di Jawa, yang membutuhkan ongkos kirim untuk sampai di Sulawesi Utara. Kemudian saya isi dengan produk saya, kemudian diekspor. Makanya kemasan kita memiliki biaya yang tinggi. Tantangannya yaitu di masalah perizinan yang perlu disupport oleh pemerintah. Kalau kami, kendala yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi adalah besarnya cost yang harus kami keluarkan, mengingat hasil-hasil yang kami akan siap ekspor itu harus melalui kirim ke Jawa lagi, lalu kemudian dari Jawa baru bisa ke negara tujuan, dan ini otomatis akan sangat memberatkan dari segi biaya logistiknya. Ya, betul. Karena produk saya produk ikan, jadi memerlukan HACCP grade A, B, dan C. Peluang pasar untuk kita ekspor itu yang perlu ada pendampingan dari Kementerian Perdagangan, karena Sulawesi Utara untuk minyak atsiri baru 1 tahun terakhir ini dimulai, jadi masih sangat kurang untuk kami mencari bahan-bahan baku. Kendala atau tantangan yang sering menghambat proses produksi ialah di saat ada permintaan ekspor dan di saat itu juga terjadi kelangkaan bahan baku ikan tuna. Kalau di perikanan nih, hambatan pertama adalah ketersediaan bahan baku. Jadi bahan baku ini nggak bisa diprediksi karena ada faktor cuaca. Kemudian yang kedua adalah faktor logistik. Jadi freight forwarding ya untuk pengiriman, di mana kalau yang pengiriman dari Bitung itu harus melalui Jakarta atau Surabaya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang klasik ya, di mana-mana pasti menjadi hambatan, yaitu finansial. Jadi ketika perusahaan kami mendapat PO nih yang unlimited, nah kemudian kalau untuk tuna sendiri itu kan perlu modal besar. Nah ini menjadi hambatan tersendiri bagi perusahaan kami. Tantangan buat saya pribadi adalah alat produksi saya yang belum cukup memadai dan kemasan yang berorientasi untuk ekspor itu seperti apa. Menurut saya tantangannya itu cuman di musim aja. Oh, musim. Artinya kalau sama musim cuaca. itu sehingga dapat ikannya susah gitu ya? Iya. Kalau contoh nih ombak, angin, nelayan sudah nggak bisa melaut, berarti ombak itu udah tinggi. Udah tinggi, oke. Tantangan lain sih Pak, cuman takut sih bayar-bayar nakal aja. Terus apa yang harus kita cermati dari bayar nakal tuh apa? Menurut saya sih Pak, lebih amannya minta down payment sih. Down payment atau uang muka. Berapa persen Pak uang mukanya? Ya kalau bisa sih 50% dari 50%, dari quantity yang di order. Dari setelah bayar itu menghubungi Bapak ya melalui email ya? Ya by phone lah. By phone atau by email, alamat jelas segala macam. Oke. Baru kita bisa transaksi. Oke. Cara Bapak memverifikasinya gimana Pak? Kalau untuk Jepang sih kita cross check sama rekanan bisnis saya juga, orang Jepang Bapak angkat itu di cross check verifikasi dulu. Oh kalau untuk Jepang, kalau negara lain secara umum? Kalau negara lain kita harus minta alamat jelas. Minta alamat jelas. Oke, jadi pembelinya harus ada alamat jelas. Dan kita menghubungi Bapak, ada korespondensi bisnisnya, ada inquiry-nya, ya kan, terus ada offering letternya sampai order Pak ya. Iya. Oke. Untuk saat ini yang menjadi tantangan dalam perusahaan kami yaitu sertifikasi Dolphin Safe, di mana buyer kami minta untuk perusahaan ada sertifikasi tersebut. Di bidang pemerintahan sudah sangat bagus untuk support kita begitu. Cuman ya kendala di kadang-kadang di cuaca dan di bahan baku. Kadang-kadang seperti itu. Pesan saya untuk teman-teman yang mau ekspor, belajarlah di PPEJP. Pesan saya lewat program ini supaya bisa dilaksanakan setiap tahun, bahkan ditambah kuota, jangan hanya 30, supaya bisa melahirkan para pelaku-pelaku usaha UMKM di tanah Sulawesi Utara lebih banyak lagi. Program ini sangat berkesan buat saya. Saya bisa mendapatkan ilmu tentang ekspor dengan baik dan benar dari para coaches. Kemudian saya menambah
memperluas pertemanan, kemudian saya sudah bisa ekspor secara mandiri. Belajar dari ilmu yang sudah diterapkan oleh para coach yang hebat, yaitu Coach Erik dan Coach Ira, kami semua mendapatkan ilmu bagaimana menjadi seorang eksportir yang pasti dengan keyakinan bahwa kita semua bisa untuk ekspor. Sebenarnya ekspor itu nggak sulit, asal kita mau belajar dan kita diajari oleh coach-coach yang sangat berpengalaman dan membantu dengan sangat baik bagaimana tata cara ekspor sampai bisa berhasil. Kali ini kita punya coach ini sangat inspiratif ya. Jadi banyak membuka wawasan, banyak memberikan informasi-informasi baru, sehingga kami itu bukan hanya seperti katak di bawah tempurung. Di sini kita diajar banyak sampai menghitung-hitung, apalagi angkanya itu dolar-dolar. Saya sebagai pelaku usaha tergolong UMKM untuk bisa masuk di pasar ekspor, wow. Selama ini saya hanya banyak dengar orang-orang yang dari zero menjadi hero. Dan dengan program ini, dari yang kami tidak bisa apa-apa, banyak sekali ketidaktahuan menjadi banyak tahu, dan kami sudah melihat hasilnya sehingga saya juga sudah berani berkata, kami ini dari zero bisa menjadi hero. Program ini sangat berkesan buat saya karena saya jadi tahu ekspor itu apa dan prosedurnya seperti apa, terutama untuk produk saya buah nanas kering. Saya menambah jaringan di mana ketemu dengan banyak teman-teman dari UKM ya. Terus yang kedua, saya dipertemukan langsung dengan buyer dari Malaysia. Pesan saya buat teman-teman semua, terutama yang belum ekspor, pokoknya tetap semangat ya. Kemudian manfaatkan fasilitas ECP ini semaksimal mungkin. Dan kalau misal nih teman-teman mau bertanya berbagai problem dan lain-lain terkait ekspor, sebaiknya langsung saja ke PPEJP, Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan yang ada di Kementerian Perdagangan. Saya doakan semoga Bapak sukses dan semua tantangan hambatan bisa diselesaikan dan bisa dilewati dengan baik sehingga kesejahteraan Bapak makin meningkat. Siap. Dan teman-teman di sini juga makin meningkat juga sejahteraannya. Siap. Terima kasih untuk coach-coach yang sangat luar biasa, Coach Erik, Coach Ira. Kami sebagai peserta berterima kasih kepada PPEJP, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang sudah memfasilitasi kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelatihan SDM, Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan serta Disperindak Provinsi Sulawesi Utara. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PPEJP, Kementerian Perdagangan dan Disperindak Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus kami berikan apresiasi buat Pak Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, adalah putra sulung yang sudah memfasilitasi kami peserta untuk bisa mengikuti pelatihan selama kurang lebih hampir 1 tahun, dilatih oleh coach-coach yang profesional. Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Sulawesi Utara. Terima kasih Coach telah membimbing kami menjadi seorang eksportir. Terima kasih kepada PPEJP, Kementerian Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, terutama Coach Erik dan Coach Ira yang sudah membantu kami dalam proses ekspor ini. Terima kasih. Terima kasih PPEJP, Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan juga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang keren-keren, sangat banyak membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan program daripada ECP tahun 2023 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ira, Pak Erik, dan tim dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ellen beserta tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih buat Bapak Sugi Rahmansyah, Kepala Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan beserta tim ECP Sulut 2023 dan Disperindak Provinsi Sulut. Ekspor yakin bisa. Ekspor yakin bisa. Ekspor yakin bisa. Ekspor, ekspor yakin bisa. Yakin bisa. Yakin bisa. Yakin bisa. Siapa kita? Eksportir. Ekspor. Yakin bisa. Mantap.
puasa. Bosku di sini minus berapa? Minus 25. 25.